Sahabat lovers yang saya kasihi, beberapa hari yang lalu saya sempat membaca postingan seorang teman berkaitan dengan surat dari Gubernur Sumatera Barat, Ivan Prayitno, yang isinya tentang permohonan kepada Menkominfo untuk menghapus kitab suci Injil bahasa Minang dari aplikasi Play Store. Terus saya lihat bahwa begitu banyak komentar-komentar yang bernada miring dan sinis, termasuk bagaimana mereka menghujat sang gubernur ini. Suratnya seperti ini. Sahabat lovers yang terkasih, bagaimana kita memahami ini? Bagaimana kita bisa mengerti isi surat dari Prayitno ini? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan melalui YouTube ini. Pertama, jika berpikir tentang keanehan ini, ya kita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Kita tidak menyangka bahwa masih ada orang seperti ini, di mana kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka di zaman ini, sehingga kita bisa bersaing secara positif dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan manusia-manusia yang lain dari belahan bumi manapun. Bukan sibuk bagaimana mengucilkan sesama saudara. Bukan sibuk bagaimana mengucilkan sesama anak bangsa. Ketika ini kita pertahankan, maka sulit bagi kita menjadi bangsa pesaing dengan bangsa-bangsa lain. Karena kita sibuk dengan memperbesar ego, kehilangan produktivitas. Dan saya melihat bahwa Prayitno ini adalah orang yang gagal sebagai warga negara. Karena dia menutup mata terhadap keanekaragaman dan pluriformitas suku, ras, bahasa, dan agama yang sekarang ini berkembang di bangsa ini. Yang sekarang ini bertumbuh di bangsa ini sejak lama. Bukan 1 atau 2 tahun terakhir, bukan. Tapi sejak lama perbedaan itu sudah terbentuk dan sudah tercipta. Keanekaragaman itu sudah terbentuk dan sudah tercipta sejak lama. Sehingga tidak ada orang yang punya hak untuk mengklaim bahwa hanya saya, yang lain tidak. Hanya saya yang punya hak, yang lain tidak. Hanya agama saya yang punya hak, yang lain tidak. Hanya agama saya yang punya sejarah, yang lain tidak. Agama saya adalah pribumi, agama pribumi, sementara yang lain adalah agama pendatang. Jadi peraturan atau apapun itu, jangan sampai menegasikan kehadiran yang lain. Yang kedua, ya memang saatnya kita berhenti untuk berbicara tentang ini. Karena kita akan kehabisan akal sehat untuk memahami dan mengerti cara berpikir seperti ini. Karena sangat jauh dari substansi keadilan dan menguras akal sehat untuk memahaminya. Sehingga atas nama pribadi, saya mengajak umat-umat Kristiani yang ada di Minangkabau untuk tetap berkarya, untuk tetap berkatekese, untuk tetap berkreasi dengan cara-cara baru. Jika pintu kiri ditutup, masuklah melalui pintu kanan. Jika pintu kanan ditutup, masuklah melalui pintu kiri. Karena roh yang ada dalam dirimu bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Yang ketiga, kepada Menkominfo Johnny G. Plate untuk tidak mendengar suara-suara ketidakadilan ini.
yang memecah belah anak-anak bangsa. Karena aplikasi Kitab Injil dalam Play Store adalah sebuah upaya alternatif untuk menjangkau batas-batas manusia. Karena orang Minangkabau ini bukan hanya ada di Minangkabau, mereka ada di seluruh Indonesia, ada di belahan dunia yang lain, ada di berbagai negara. Maka Play Store ini sangat-sangat membantu untuk menjangkau mereka-mereka itu, sehingga mereka memiliki akses mudah kepada sabda Tuhan, sehingga mereka memiliki pintu masuk kepada sabda Tuhan yang menjanjikan keselamatan kepada mereka. Dan ini sifatnya sangat pribadi, karena menyangkut iman, kepercayaan, dan keselamatan seseorang. Sehingga bagi saya, surat Prayitno ini adalah sebuah upaya pembungkaman terhadap keanekaragaman itu yang sudah dicatat dalam sejarah bangsa ini. Maka inilah yang harus kita lawan. Dilawan oleh siapa? Bukan hanya oleh orang Minangkabau, bukan hanya oleh orang Kristen Minangkabau, tetapi harus dilawan oleh kita sebagai bangsa. Harus dilawan oleh kita yang memiliki kepedulian terhadap bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap lestari, tetap terjaga sampai kapanpun. Jaga bangsa ini dengan saling menerima antara satu dengan yang lain. Kalau mau bersaing, bersainglah secara positif, bersainglah secara sehat. Jangan menyikut saudara-saudarimu yang lain, meski dia berbeda denganmu. Tapi rangkullah dia sebagai saudara, sebagai saudari, yang engkau harus jaga, yang engkau harus lindungi sebagai kekayaan bangsa ini.